Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dies Samiarti, NIM 18022162 dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang aspek hukum negara Indonesia dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Neni Mahyudin, MPD. Baiklah teman-teman, sebelum saya menjelaskan materi saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus jangan lupa juga ya nyalain tombol loncengnya agar teman-teman semua bisa dapatkan notifikasi dari video selanjutnya. Oke, mungkin kebanyakan intronya kali ya. Baiklah, kita langsung aja masuk ke materi, yaitu tentang aspek hukum negara Indonesia. Di Indonesia, pelaksanaan PAUD masih terkesan eksklusif dan baru menjangkau sebagian kecil masyarakat. Meski berbagai program perawatan dan pendidikan bagi anak usia dini, usia 0-6 tahun telah dilaksanakan di Indonesia sejak lama. Namun hingga tahun 2000 menunjukkan anak usia 0-6 tahun yang memperoleh layanan perawatan dan pendidikan masih rendah. Data tahun 2001 menunjukkan bahwa dari sekitar 26, juta anak usia 0-6 tahun telah memperoleh layanan pendidikan dini melalui berbagai program baru, sekitar 4,5 juta anak atau 17%. Kondisi tertinggi melalui Bina Keluarga Balita 9,5%, Taman Kanak-kanak 6,1%, Radatul Atfa 1,5%. Sedangkan melalui penitipan anak dan kelompok bermain, kontribusinya masing-masing sangat kecil, yaitu sekitar 1% dan 0,24%. Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang sangat mendasar, menepati posisi yang sangat strategis dalam pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum pendidikan mendasar. Tidak mengherankan apabila banyak negara menaruh perhatian yang sangat besar terhadap penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Di Indonesia, sesuai pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan anak usia dini telah ditempatkan sejajar dengan pendidikan lainnya. Bahkan pada puncak acara peringatan Hari Anak Nasional, yaitu jatuh pada tanggal 23 Juli 2003, Presiden Indonesia telah merancang pelaksanaan pendidikan anak usia dini di seluruh Indonesia demi kepentingan terbaik anak Indonesia. Masa usia dini merupakan periode emas atau golden age bagi perkembangan anak. Untuk memperoleh proses pendidikan, periode ini adalah tahun-tahun berharga bagi seorang anak untuk mengenali berbagai macam fakta di lingkungannya sebagai stimulus terhadap perkembangan kepribadian, psikomotor, kognitif maupun sosialnya. Menurut pendapat salah satu ahli hukum Indonesia terkemuka, yaitu Profesor Muhammad Yamin S.A. Siapa sih yang tidak terkenal dengan sosok beliau? Beliau adalah salah satu ahli hukum Indonesia yang terkemuka bagi anak-anak generasi milenial. Tokoh ini mungkin hanya dikenal sebagai pelapor Sumpah Pemuda. Perannya yang lain seperti perintis sastra Indonesia, penyusun draft sejarah Indonesia, pencipta Imagic Indonesia Raya, atau sebagai ahli hukum. Agaknya tak banyak yang tahu, padahal gelar pendidik pria berbadan tubuh ini adalah Master in the Writing. Keanggotaannya di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI ternyata memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan bangsa dan negara saat ini. Gagasan yang kemudian dibacakan
dalam sidang PPUPKI tanggal 29 Mei 1945 sebagai pihak dipercaya sebagai pokok-pokok lahirnya Pancasila. Pada pidato tersebut, di samping merumuskan peri kehidupan bangsa, Yamin juga meletakkan dasar-dasar tata negara. Ia merumuskan sistem unitaris pada pemerintahan Indonesia, adanya pemerintahan pusat sampai dengan pemerintahan daerah. Juga merupakan gagasan Yamin. Pembacaan yang luas menyebabkannya menjadi salah satu dari sedikit orang Indonesia pada saat itu yang mengenal konsep tata negara. Sedangkan menurut pendapat ahli lain, yaitu Adnan Buyung Nasution, kiprahnya di dunia hukum merentang dari zaman Orde Lama hingga era revolusi. Dalam suatu seminar, ia mendengarkan tentang bagaimana melawan kesewenangan pemerintahan Bung Karno. Kala itu, orang-orang yang dicurigai sebagai anti revolusi bisa digelandang ke bui tanpa proses pengadilan terlebih dahulu. Begitu pula di zaman Soeharto, dia memprotes tindakan keji pemerintah yang menembak mati orang-orang yang diduga preman secara membabi buta. Buyung merupakan sedikit dari pengacara Indonesia yang berani dan jujur dalam mengungkapkan ketidakadilan. Meski sering berperkara dan berbicara di pengadilan, dia bukan tipikal pengacara hitam yang suka main belakang, yang menyelesaikan perkara di luar peradilan. Sebagai pengacara, Buyung memang bukanlah orang yang sempurna, namun idealisme, integritas, dan komitmennya terhadap penegakan hukum patut diteladani dan diteruskan oleh segenap komponen bangsa. Salah satu warisannya untuk negeri ini adalah ditetapkannya pola bantuan hukum struktural yang tak hanya membela kasus orang-orang, namun juga memperbaiki struktur hukum timpang. Dan menurut Hazairin, namanya memang tak sekilap ahli-ahli hukum lainnya, namun kepandaiannya dalam persoalan adat telah mengantarkannya sebagai tokoh hukum yang terkemuka. Selain fasih dalam bahasa Belanda, Inggris, serta Paris, ia juga memahami bahasa Arab, Jerman, dan Latin. Karena kemampuannya itu, banyak buku yang telah ia hasilkan. Di antaranya adalah buku Hukum Pidana Islam ditinjau dari segi-segi dan azas-azas tata hukum negara. Di samping buku-buku tersebut, warisan Hazairin lainnya ialah teori tersebut merupakan antesis dari teori Reptit yang dikembangkan oleh pakar hukum adat Belanda. Dalam teori tersebut dinyatakan bahwa kedudukan hukum Islam baru bisa diterapkan jika tak bertentangan dengan hukum adat. Namun teori itu kemudian dibantah oleh Hazairin yang mengatakan bahwa hukum Islam bisa selaras dan berjalan seiring dengan hukum adat. Dan Hazairin justru memiliki usulan-usulan yang konkret. Menurutnya, kalaulah tidak hukum Islam tegak 100% di negeri kita, setidaknya dalam hukum positif kita tak ada pasal yang bertentangan dengan Al-Quran. Selain sebagai ahli hukum, Hazairin juga merupakan seorang politisi. Nah, itulah penjelasan saya tentang aspek hukum negara Indonesia. Sebelum saya akhiri video hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan penjelasan materi saya. Terima kasih kepada keluarga yang telah
mendoakan dan mendukung untuk kelancaran video hari ini. Dan terima kasih juga kepada editor saya, yaitu Ufi Afifah Ratu Atifah. Wow, namanya panjang sekali ya teman-teman, tapi tidak apa-apa. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.